Sebelum Hitler berkuasa, Jerman adalah negara yang hancur dan miskin akibat Perang Dunia Pertama. Akibat kekalahan dalam perang, Jerman diwajibkan membayar sejumlah uang kepada negara-negara pemenang perang. Selain itu, Jerman juga tidak boleh memiliki tentara yang jumlahnya melebihi ketentuan yang diputuskan. Ketika Hitler berkuasa di Jerman, ia berhasil mengubah ekonomi Jerman 180 derajat. Ia sukses menciptakan jutaan lapangan kerja bagi rakyat Jerman yang waktu itu didominasi pengangguran. Ia juga menciptakan swasembada pangan bagi rakyatnya, sementara ekonomi Jerman berkembang pesat melebihi negara-negara Eropa lainnya. Di bawah kepemimpinan Hitler, Jerman menjadi negara paling makmur di dunia. Karena kesuksesan yang luar biasa itu, banyak negara mencoba meniru kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintahan Hitler dengan harapan bisa sesukses Jerman. Andai Hitler tidak berubah gila dan menyerang negara-negara lain, kemungkinan dia akan dinobatkan sebagai pemimpin dunia terbaik abad 20. Sayangnya, seperti kita tahu, Hitler menjelma monster yang belakangan menyulut Perang Dunia Kedua, dan dia berubah dari sosok inspiratif menjadi sosok yang paling dihujat sepanjang sejarah. Berikut ini fakta-fakta lain tentang Adolf Hitler yang menarik untuk diketahui. Asal-usul kumis Hitler. Adolf Hitler punya bentuk kumis aneh, yang populer disebut kumis sikat gigi, dengan ciri khas potongan pendek dan persegi. Sebagian orang mengaitkan kumis aneh itu dengan komedian Charlie Chaplin, tapi asal-usul kumis itu sebenarnya jauh lebih praktis, yaitu karena tuntutan perang. Semula, Hitler memiliki kumis bergaya Kaiserbart yang populer di Jerman, tetapi kumis tebal itu mengganggu pemasangan masker gas. Selama Perang Dunia Pertama, Hitler ikut berperang dan harus melindungi diri dari gas beracun. Agar dapat memakai masker gas secara benar, dia harus memangkas kumisnya yang tebal menjadi bentuk persegi. Setelah Perang Dunia Pertama usai, gaya kumis sikat gigi mulai populer dan akhirnya dikaitkan dengan Hitler, terutama setelah ia menjadi tokoh yang sangat berpengaruh. Namun, setelah Perang Dunia Kedua, kumis itu kehilangan popularitasnya karena dianggap ciri khas Hitler. Tulisan tangan Hitler. Pada tahun 1937, psikolog Carl Jung pernah mempelajari tulisan tangan Hitler, dan dia menyimpulkan, di balik tulisan tangan ini, saya mengenali karakteristik khas pria yang pada dasarnya memiliki naluri feminin. Pernah naksir gadis Yahudi. Mungkin terdengar tak masuk akal, tapi Hitler benar-benar pernah jatuh cinta pada seorang gadis Yahudi di sekolahnya. Nama gadis itu Stephanie Isaac. Pada waktu itu Hitler sangat pemalu, jadi dia hanya memendam perasaannya dan tidak pernah menyatakan cintanya. Entah berkaitan atau tidak, cinta pada gadis Yahudi di masa sekolah belakangan berubah menjadi kebencian pada seluruh bangsa Yahudi. Hitler dan lambang swastika. Nazi pimpinan Adolf Hitler menggunakan lambang swastika, dan lambang itu kemungkinan berasal dari memori masa kecil Hitler. Sekitar 6 bulan selama masa kecilnya, keluarga Hitler tinggal di dekat biara Benediktin yang besar. Biara itu memiliki hiasan swastika yang menonjol, dan kemungkinan waktu itu Hitler terbiasa melihat lambang tersebut, sampai kemudian terpikir untuk menggunakannya sebagai lambang Nazi. Sebenarnya, swastika adalah simbol kuno dengan makna positif di berbagai budaya, tetapi Nazi memodifikasi dan menggunakannya untuk menyebarkan ideologi supremasi rasial dan kebencian mereka. Selama ribuan tahun, swastika telah digunakan oleh berbagai budaya di seluruh dunia sebagai simbol keberuntungan, kesejahteraan, dan spiritualitas. Adolf Hitler dan Partai Nazi baru menggunakan swastika sebagai simbol mereka pada tahun 1920-an. Mereka mengubah makna simbol itu jadi sesuatu yang negatif dan terkait dengan ideologi rasial mereka. Nazi menggunakan swastika untuk mewakili ras Arya yang mereka klaim sebagai ras superior, dan simbol itu jadi bagian integral dari propaganda serta identitas Nazi. Setelah Perang Dunia Kedua, simbol swastika jadi identik dengan kejahatan Nazi dan Holocaust, terutama di negara-negara Barat. Karenanya, di banyak negara, penggunaan simbol swastika dilarang karena terkait dengan Nazi dan kebencian rasial. Hanya memiliki satu testis. Hitler hanya memiliki satu testis. Banyak kalangan percaya bahwa cacat itu menyebabkan kompleks inferioritasnya. Kondisi hanya memiliki satu testis itu terjadi saat ia berperang untuk Kekaisaran Jerman selama Perang Dunia Pertama. Dia terluka dalam perang, dan dokter harus memotong salah satu testisnya untuk menyelamatkan hidupnya. Peristiwa itu terjadi selama pertempuran Somme pada tahun 1916. Tidak bisa menyetir mobil. Hitler tidak pernah mencoba belajar menyetir mobil, dan banyak orang menduga karena ia malu kalau sampai gagal di depan orang lain. Meski begitu,
Hitler cukup sukses memimpin pasukannya dengan bantuan sopir pribadi yang selalu siap menemaninya kemana saja. Perokok berat yang anti-rokok. Hitler adalah perokok berat di masa mudanya. Namun, ketika menjadi pemimpin Nazi, Hitler berubah jadi anti-rokok. Dia menganggap rokok hanya membuang-buang uang, bahkan mengatakan bahwa rokok adalah cara orang Indian membalas dendam kepada orang kulit putih yang memperkenalkan minuman keras pada mereka. Hitler percaya bahwa untuk membangun sebuah ras yang kuat, rokok harus dihilangkan sepenuhnya. Maka ia pun memulai gerakan nasional anti-rokok secara besar-besaran. Dari kurikulum sekolah, pamflet-pamflet, dan riset-riset ilmiah, sampai memberi hadiah pada siapa saja yang berhenti merokok. Pada zaman Hitler, Jerman adalah satu-satunya negara yang sukses dalam gerakan anti-rokok. Bahkan sampai sekarang pun, rekor itu sepertinya belum terpecahkan. Menyelamatkan orang Yahudi. Hitler dikenal sangat anti pada orang Yahudi. Tetapi, meski begitu, ia ternyata pernah menyelamatkan beberapa orang Yahudi di Jerman. Sopir pribadi Hitler, bernama Maurice, ternyata keturunan Yahudi. Ketika hal itu terungkap, sopir itu pun jadi target pembunuhan pasukan Nazi. Tapi Hitler lalu menyelamatkan Maurice dan memberikan perlindungan kepadanya. Ada pula seorang dokter keturunan Yahudi bernama Eduard Bloch. Ketika Hitler masih kecil, dokter itu memberikan perawatan gratis kepada keluarga Hitler. Pada masa itu, keluarga Hitler sangat miskin. Hitler sangat terkesan dengan dokter itu, hingga menyebutnya Nobel Jew atau Yahudi yang baik hati. Bertahun-tahun kemudian, ketika Nazi memburu kaum Yahudi, Hitler memberikan perlindungan khusus pada dokter tersebut. Berulang kali lolos dari maut. Ketika berusia 4 tahun, Hitler terjatuh ke sungai dan nyaris tenggelam. Tapi ia diselamatkan oleh seorang pendeta. Ketika dewasa, Hitler masuk dinas ketentaraan dengan pangkat kopral. Suatu waktu, ia terluka parah saat berhadapan dengan seorang tentara Inggris. Mestinya dia tewas, tapi tentara Inggris itu mengampuninya dan membiarkannya begitu saja. Ketika Hitler berkuasa, terhitung ada sekitar 20 lebih usaha pembunuhan yang dilakukan terhadapnya, namun semuanya gagal. Yang paling terkenal adalah gerakan 20 Juli yang dilakukan seorang perwira Jerman bernama Klaus von Stauffenberg. Operasi itu dikenal dengan nama Operation Valkyrie. Waktu itu sebuah bom diletakkan di ruangan tempat Hitler mengadakan rapat. Ketika bom itu meledak, Hitler berhasil selamat. Menulis untuk kegiatan amal. Sebelum berkuasa, Hitler menulis buku yang sangat terkenal, berjudul Mein Kampf. Buku itu ia tulis ketika di penjara akibat aktivitas politiknya. Buku itu kemudian sangat laris, tapi Hitler tidak mengambil sedikitpun keuntungan dari penjualan buku tersebut. Semua hasil penjualan buku itu ia sumbangkan untuk kegiatan-kegiatan amal. Bahkan sampai sekarang pun, uang yang dihasilkan dari penjualan buku itu masih sangat besar. Tapi kini tidak ada organisasi yang mau menerima uang amal dari buku itu karena menganggapnya sebagai uang haram. Misteri mayat Hitler. Dari buku-buku sejarah, kita diberitahu kalau Hitler melakukan bunuh diri ketika pasukannya kalah dalam Perang Dunia Kedua. Hitler disebut menembak kepalanya sendiri di dalam sebuah bunker, dan sebelumnya telah berpesan pada beberapa pengikutnya untuk membakar tubuhnya. Ketika jasad Hitler ditemukan oleh tentara sekutu, tubuh itu sudah gosong dan tak berbentuk lagi. Belakangan, pada tahun 2009, sebuah penelitian menemukan sesuatu yang aneh. Tulang belulang yang dipercaya milik Hitler itu ternyata tengkorak seorang wanita berusia 30 tahunan. Lalu kemana mayat Hitler? Apakah benar kalau ia sebenarnya tidak mati di bunker tapi melarikan diri secara rahasia? Pertanyaan itu tak menemukan jawaban memuaskan sampai sekarang.